الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا قدره ومقداره العظيم أما بعد. Kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat, tidak tanggung-tanggung. Syafaatnya syafaatul uzma, ya Pak. Insyaallah orang yang baca sholawat, sering baca sholawat, insyaallah wajibat syafaati, wajib mendapatkan syafaatnya, wajib mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam keberapa? Malam ke 21, bukan ke 22 ya. Malam ke 21. Berarti sudah 20 hari kita puasa, sudah 20 hari lewat. Ya, tinggal sisanya berapa hari lagi, Pak? 9 atau 10 ya. Ya, mudah-mudahan waktu sisa ini kita diberi kekuatan untuk semakin meningkat, semakin ijtihad, semakin sungguh-sungguh, ya, semakin memanfaatkan waktu-waktu tersisa. Ya, kalau dianggap ini waktu sisa ini 10 hari terakhir, ini waktu puncaknya. Ya. Kalau Ramadan dibagi 3, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, kan afdolnya di 10 terakhir. Ya, afdolnya di 10 terakhir. Ya, kira-kira amalan apa? Amalan apa yang bagus di 10 hari terakhir ini? Atau zikir apa yang bagus di 10 terakhir ini yang mesti kita baca, yang mesti kita amalkan selain Al-Quran, selain sholat? Ya, paling tidak tiga yang mesti diperbanyak. Yang pertama adalah kathratul istighfar. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasrih Ad-Diniyah, wa min anwa'il adhkar kathiratil khair wal barakah. Di antara yang termasuk zikir, di antara jenis zikir yang banyak kebaikannya, yang banyak pahalanya, yang banyak fadilahnya, dan banyak barokahnya adalah kathratul istighfar, memperbanyak istighfar, wassalatu ala nabi, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi, wad doa, dan memperbanyak berdoa. Jadi 3 ini, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan memperbanyak doa. Ya, jadi mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa diterapkan. Memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan memperbanyak doa. Insyaallah kathirul barokah, zikir yang banyak barokahnya. Kalau diamalkan banyak barokahnya. Barokah itu apa ya? Barokah apa ya, Pak? Ziyadatul khair. Ada yang mengatakan barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada lagi yang mengatakan barokah itu semakin baik aslahatu. Ada lagi yang mengatakan barokah itu semakin kuat, barokah itu semakin melimpah, barokah itu semakin
bisa memanfaatkan waktunya, ya tergantung tempatnya. Kata ulama, al barokah fil mal kathratu. Kalau barokah di dalam harta itu semakin melimpah dan cukup. Kalau barokah di dalam jasad, di dalam fisik kita, al quwwah, semakin kuat. Badan kita semakin kuat. Kalau badan kita makin barokah itu badan kita makin kuat, kuat untuk ibadah, kuat untuk lari, ya kuat untuk apapun. Kalau barokah di dalam anak-anak kita, al barokah fil aulad wal azwaj, dan pasangan-pasangan kita apa? Aslahatu. Anak-anak kita itu makin soleh. Pasangan-pasangan kita itu makin solehah. Kalau bapak punya istri makin solehah, makin barokah itu makin solehah. Kalau kalau istri punya suami makin berkah, ya makin suaminya makin soleh. Anak-anak juga sama, makin barokah itu ya makin soleh. Kalau barokah di dalam umur, ammarathu, ya umurnya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, ya itu barokah. Nah, tiga amalan yang ya mendatangkan banyak keberkahan. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Ya. Nabi Muhammad SAW itu membaca istighfar dalam seharinya itu 100 kali. Ya, kapan? Ya kapan aja. Kapan kita disunahkan untuk beristighfar? Kapanpun bisa. Yang paling bagus di waktu pagi. Yang paling bagus di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka beristighfar. Atau wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang paling bagus, orang yang beristighfarnya itu di waktu pagi. Man lazimal istighfar, barang siapa yang sering membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa? Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Kalau dia lagi bimbang, kalau dia punya penyakit bingung, kalau dia lagi kesulitan, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan lapangkan, Allah akan luaskan. Jadi kalau ada orang yang sumpah, gak tahu sumpah apa, gundah kali ya, mumet, sempit, ya sempit, ya gak tahu sempit apa, sempit mikirin uang, sempit mikirin ekonomi, sempit mikirin apa ya, cicilan, atau sempit mikirin apa, anaknya, istrinya, disunahkan baca istighfar. Jaminan Allah, ja'allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin faraja, dan Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan kasih dia solusi. Mungkin ada orang yang bingung, mungkin ada orang yang sempit banget, ya jangan putus asa, ada solusi, memperbanyak istighfar. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah ya akan berikan bagi orang yang sering banyak istighfar itu rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kasih rezeki yang enggak disangka-sangka, tiba-tiba udah ada yang tidak, tiba-tiba udah ada rezekinya. Ya, gitu. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan membuat banyak barokah. Kalau berbicara tentang keutamaan sholawat itu banyak sekali. Yang mungkin kita baca aja, diantaranya adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW itu yang masyhur, yang ma'ruf, yang terkenal. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali aja dulu. Sholawatnya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, ya memakai sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu aja, segitu. Satu kali aja. Yang disunahkan juga membaca salam, disunahkan juga sholawat kepada keluarganya. Satu kali aja. Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Ya. Salah satu amalan yang juga Allah ikut bersholawat, ya sholawat. Yang ikut juga amalan, tapi Allah juga bersholawat. Cuman sholawatnya Allah dengan sholawatnya kita itu beda. Sholawatnya Allah yang Allah memberikan rahmat kepada kita.
10 yang sholawat 1 kali Allah balas dengan 10 rahmat. Allah balas dengan 10 sholawat. Ya, kata Imamul Haddad, seandainya seseorang disolawati oleh Allah 1 kali saja, jangan 10 dulu deh, 1 kali aja, jangan 10 dulu, itu sudah mencukupi baginya syarafan wa karomatan, sudah cukup baginya, itu sudah mulia di dunianya, sudah mulia di dunia, dia sudah aman, dia sudah dapat jaminan dari surga, dia sudah dapat jaminan surga, dia sudah aman dari neraka. Bagaimana kalau sholawatnya lebih dari 1? Ya, 1 kali aja dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan 10 sholawat. Dan juga yang 1 kali sholawat, selain Allah kasih 10 rahmat, juga dicatat 10 kebaikan. Allah berikan 10 kebaikan. Allah kasih 10 kebaikan. Juga Allah hapus 10 kesalahan. Ya, namanya manusia ada kesalahan, namanya manusia ada dosa. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang enggak. Ya, ada dosa ya sepertiga dosa, padahal dosa enggak kerasa. Mau ke pasangannya, mau ke istrinya, mau ke anaknya, mau ke orang tuanya, mau ke tetangganya, tapi dengan sholawat. Atau ada amalan-amalan yang tertinggal yang menyebabkan jadi kesalahan, yang menyebabkan jadi dosa, dengan sholawat Allah hapus 10 keburukan, kesalahan. Yang terakhir, Allah akan angkat 10 derajat. Yang sholawat 1 kali ya Allah angkat 10 derajat. Orang yang mulia, semakin derajatnya semakin tinggi ya semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu derajat di dunia atau derajat di akhirat. Kalau derajat di akhirat sudah pasti. Derajat di dunia apa? Derajat di dunia itu bisa orang itu dilindungi, bisa orang itu kalau sudah diangkat derajatnya dijaga dia dari perbuatan dosa, ya, dijaga dari bahaya, dijaga dari musibah kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sholawatnya membaca sholawat 1 kali. Ada lagi riwayat yang mengatakan orang yang membaca sholawat 10 kali dibalas dengan 100 rahmat. Orang yang membaca sholawat 100 kali dalam sehari 100 kali sholawat, Allah akan kabulkan 100 hajatnya. 30 hajatnya dunia, 70 hajatnya akhirat. Yang sehari bersolawat 100 kali. Kapan mau? Pagi silahkan. Mau sebelum tidur silahkan bersolawat. Kemudian orang yang bersolawat, kalau ada orang yang bersolawat lebih dari 100, berapa misalkan? 1000 kali. Ada emang orang yang baca solawat 1000 kali? Ada. Orang yang baca solawat 1000 kali, cobalah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam 1000 kali dalam sehari semalam. Ya, apa jaminannya? Dia tidak akan meninggal dunia sampai diperlihatkan surga baginya. Lam tamut hatta yubasyira bil jannah. Allah kasih kabar gembira, oh ini ahli surga, soalnya ahli sholawat. Gitu. Dan orang yang ahli sholawat itu salah satu orang yang dekat hubungannya dengan Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Ya, baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Di akhirat, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Orang yang aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi ahli sholawat, orang yang senantiasa rutin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dianjurkan juga untuk memperbanyak doa. Ya, doa itu mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Mau dikabulkan atau tidak dikabulkan alhamdulillah. Gak dikabulkan juga dicatat ibadah. Ya, kalau orang yang gak dikabulkan jangan putus asa. Gak dikabulkan itu ada hikmahnya tersendiri. Karena ketika seseorang berdoa itu selain dicatat ibadah, kata Imamul Haddad, ketika seseorang berdoa, yang pertama doanya itu imma ayyu ajila, bisa langsung dikabulkan, bisa besok dikabulkannya, bisa minggu depan dikabulkannya, bisa bulan depan dikabulkannya langsung ayyu ajila. Atau yang kedua apa? Ayyu dakhira, ditabung.
ditabungkan, nanti diberikannya di akhirat. Tapi di akhirat itu dikasih lebih mulia lagi, dikasih lebih luar biasa lagi. Sehingga ada orang yang mimpi, ada seorang ulama yang gak pernah dikabulkan doanya. Dia mimpinya itu dia sudah di akhirat. Ketika di akhirat itu dia dikasih pahala yang banyak sekali. Ketika ditanya, ya Allah, saya ini kok dapat pahala yang banyak, pahala apa ya? Ini pahala doa yang dulu di dunia nggak dikabulkan. Kata dia, wah, alhamdulillah. Kalau tahu saya gini, mendingan semuanya doa di dunia waktu itu nggak usah dikabulkan. Saking luar biasanya. Kemudian yang ketiga, kalau nggak segera dikabulkan, kemudian ditunda sampai di akhirat ditabungkan. Yang ketiga, imma ayyudfa'a atau ayyadfa'a anil bala wa huwa a'zam. Bisa juga diganti dengan terhindarnya dia atau terjaganya dia dari musibah. Oke, dia gak dikabulkan doanya, tapi dia diganti, dia jadi selamat dari dosa. Misalkan takdirnya dia harus celaka, karena dia berdoa, akhirnya dia gak jadi celakanya. Karena doa itu salah satu yang bisa merubah ketentuan. La yuradu al-qadha illa doa. Ya, oleh sebab itu dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan mengabulkan doa. Malu kalau ada seorang yang mengangkat kemudian tidak dijawab. Yakinlah bahwa doa itu akan dikabulkan. Ketika kita berdoa, yakinlah kepada Allah, berhusnuzonlah kepada Allah. Ini ada adabnya. Itu adabnya berdoa itu kita jangan lalai, harus hadir. Begitu juga zikir semuanya. Syaratnya itu zikir, istighfar, salawat, syaratnya itu semuanya kita hatinya itu harus hadir. Jangan kita berzikir, berdoa, beristighfar, bersalawat tapi hati kita kemana-mana. Berdoa juga gitu. Ya jangan kita itu berdoa tapi yang lamun gitu ya, gak khusyuk. Allah pun gak bakalan mengabulkan doanya yang ghafil, yang hatinya ghafil. Itu saja yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di 10 terakhir kita bisa berjuang, kita bisa memanfaatkan dengan hal-hal baik. Ya, kita bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan, khususnya untuk diri saya, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bangkit jiwaku, kau